Iya, kalau di pemeriksaan itu nggak ada kekerasan secara fisik langsung, tapi sekitar pukul 11 malam itu saya ada pendarahan atau mimisan sampai jam setengah 1 subuh itu masih berlangsung pemeriksaannya. Terus diminta, oh yaudah ini kan masih mimisan, coba ke dokpol gitu, dokter polisi, coba dicek. Setelah dicek, dokter polisinya tuh memberikan surat rekomendasi tertulis untuk kasubdit Kamneknya. Ini anaknya udah mimisan, demam, dia harus istirahat 2-3 jam tidur. Setelah sampai sini tulisan itu kalau nggak salah kepala Kamneknya itu sempat mengizinkan, oh iya silakan gitu, tidur sampai jam 7 pagi aja kalau bisa ya, atau jam 6 atau jam 7 biar nanti lanjut pemeriksaan tuh udah lebih segar, lebih sehat lah, mimisannya bisa berhenti. Selang itu oke, selesai, istirahat 5 menit di pantry, nggak ada CCTV, di sofa itu tidur 5 menit, lalu dibangunkan oleh anggota yang menginterogasi saya, disuruh bangun, nih tanda tangan gitu, tanda tangan surat BAI-nya. Dengan posisi yang saya mimisan dan pusing itu, langsung saya bingung, ini kenapa disuruh lanjut. Setelah saya baca, keterangannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Sama tanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya, karena saya tidak melempar, saya tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, tidak macam-macam. Tapi di surat itu bisa jadi muncul orang yang minta saya tanda tangan itu tidak mau memberi, tidak mengizinkan. Lebih kayak, udah nggak usah, kamu tanda tangan aja, kalau mau cepet keluar nih tanda tangan aja, udah nggak usah pendamping hukum lama. Nah udah, saya akhirnya yaudah saya nggak mau tanda tangan, dia juga nggak mau ngasih pendamping hukum, yaudah kita diam-diam aja. Sekitar 30 menit baru pendamping hukum yang seruangan sama saya tuh, saya bisa hubungi, minta tolong dia panggilin pendamping hukum. Setelah itu kita pemeriksaan lagi untuk tanda tangan, jadi nggak jadi istirahat tuh. Entah kenapa saya merasa kayak seperti mungkin penyiksaan, tapi nggak secara langsung gitu, secara psikis tuh ditekan. Terus juga dalam kondisi mimisan, dalam kondisi pendarahan, itu lanjut dari sekitar jam 2 sampai jam 4 subuh itu lanjut mimisan, semakin pusing, semakin batuk-batuk. Akhirnya rujuk ke dokpol lagi dan minta jangan di dokpol lagi, karena di dokpol tuh nggak bisa penanganan yang lebih serius lah terkait apa yang ada di dalam, terkait pemukulan secara fisik tuh mereka nggak bisa kan. Setelah itu minta rujuk ke rumah sakit, baru sekitar jam 6 kurang, setengah 6 pagi itu berhasil ke Siloam.